Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak ya di pembelajaran SBDP nih, pertemuan kedua bersama Bu Ala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran SBDP kali ini Ibu akan mencoba untuk mereview pembelajaran pertama kita, yaitu tentang gambar ilustrasi. Nah anak-anak, disimak baik-baik ya penjelasannya. Anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah mengetahui apa itu gambar ilustrasi kan ya. Gambar ilustrasi itu anak-anak, Ibu ulang ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Lalu, gambar ilustrasi juga dimanfaatkan untuk menghidupkan suatu cerita. Lalu ada apa saja jenis-jenis gambar ilustrasi? Yang pertama itu ada kartun. Nah, kartun itu adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu cerita. Lalu yang kedua ada karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret. Jadi objeknya memang betul ada, yang dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Lalu yang ketiga ada komik. Nah ini yang kita minggu lalu sudah pelajari ya, yaitu media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar dan sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Nah, kemarin minggu lalu pertemuan pertama kita sudah mempelajari apa itu komik. Komik ini berasal dari kata comik, komik yang memiliki makna lucu ataupun jenaka. Komik adalah sebuah karya seni yang memakai rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya guna dapat menyusun sebuah jalinan cerita, atau bisa disebut juga cerita bergambar ya nak. Nah seperti terlihat di gambar di samping nih, ini ada sepenggal komik ya. Sebetulnya air itu apa? Dan seterusnya ya. Nah ini yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ibu agak singkat saja ya. Nah lalu nih anak-anak, langkah-langkah menggambar ilustrasi komik atau cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema dan karakter berdasarkan cerita atau narasi ya. Jadi menentukan gagasannya dulu, gagasan awalnya seperti apa. Lalu sketsa, membuat sketsa awal, dan barulah di akhir ada pewarnaan atau arsir gambar. Nah ibu di beberapa tugas yang sudah anak-anak kumpulkan di minggu lalu, di beberapa hari yang lalu, ibu lihat ada yang sudah diwarnai, ada juga yang belum. Nah jadi alangkah lebih baiknya, karena ini kan adalah gambar ilustrasi berupa cerita bergambar atau komik ya. Nah karena tujuannya sendiri adalah untuk mempertegas atau memperjelas suatu cerita, ya alangkah lebih baiknya diwarnai ya, atau diarsir gambar. Diarsir gambar. Baik anak-anak. Untuk khususnya nih, untuk tugas yang pertama itu anak-anak kan membuat komik. Ibu tugaskan membuat komik atau cerita bergambar. Ibu cek di Google Classroom, baru sebagian yang mengumpulkan. Anak-anak, hari ini adalah batas terakhir untuk mengumpulkan tugas yang pertama ya. Baik, ibu lanjutkan ya nak. Nah hari ini nih kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang karikatur. Tadi kan ada 3 jenis, ada kartun, karikatur, sama komik. Komik sudah kita bahas di minggu lalu dan sudah anak-anak buat. Dan kalau ada yang belum, ibu masih tunggu. Dan hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang karikatur. Karikatur itu apa sih? Wah, maaf ya, ini kok karikatur maksudnya ya, bukan komik. Karikatur anak-anak berasal dari bahasa Italia, yaitu kalau tulisannya seperti ini nih, caricatur, ya sama bacanya ya, karikatur, yang berarti melebih-lebihkan atau merubah bentuk. Gambar karikatur ini menampilkan objek seseorang atau suatu objek ya, dengan karakter yang aneh dan lucu dari kandungan kritik dan mengandung kritikan atau sindiran ya. Contoh nih nak. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar nih, ada gambar ibu-ibu dan ada gambar virus corona. Kenapa ini masuk ke karikatur anak-anak? Yang pertama, lihat ibu-ibu yang mau ke pasar, digambarkannya melebih-lebihkan ya. Mamanya ya.
Lalu yang kedua virus corona. Virus corona itu kan virusnya tidak terlihat. Nah, di sini digambarkan nih dalam bentuk seperti ini. Lalu dia punya tangan, punya kaki, berwajah jahat gitu ya. Terus dia bilang ke pasar, "Mak, teman-temanku banyak loh." Nah, ini ada unsur sindirannya juga ya dari kata-kata virusnya juga nih. Jadi kalau karikatur itu ya yang ditonjolkan ada melebih-lebihkan ya. Jadi melebih-lebihkan, emang virusnya sebesar itu kan tidak. Lalu apakah virusnya terlihat seperti itu jelas kan tidak. Nah, ini karena dia sudah menunjukkan unsur-unsur tadi melebih-lebihkan, merubah bentuk yang tadinya virusnya hanya bulat saja, misalkan kecil tidak terlihat, lalu dirubah bentuknya sebegitu jelas dan sebegitu besar ya, sampai ada karakternya seperti jahat gitu ya, matanya, mulutnya, giginya, tangan, kakinya. Nah, ini adalah karikatur ya nak, melebih-lebihkan suatu objek. Lalu ada kandungan sindiran juga atau kritikan. Nah, oke, itu contohnya. Ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua nih. Kalau yang awal tadi kan objeknya virus. Kalau yang ini berupa objeknya itu seseorang. Nah, tokoh ini digambarkan di sini nih. Yang pertama nih, lihat. Kepalanya besar, lebih besar daripada badannya ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas karikatur, yaitu melebih-lebihkan, tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya kan tidak sebesar itu kepalanya. Bahkan ini melebih-lebihkannya ditunjukkan dari apa lagi? Dari naik pesawat. Nah, kan tidak bisa ya menaik pesawat itu di atas itu, harusnya di dalamnya. Nah, ini adalah karakter yang aneh, lucu, mengandung kritikan atau sindiran, dan melebih-lebihkan. Nah, untuk merubah bentuk nih ya, jadi bisa ditunjukkan dari dua gambar tadi. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa menangkap poinnya ya. Kalau karikatur itu melebih-lebihkan atau merubah bentuknya. Lalu bisa juga nih untuk berupa menampilkan objek atau seseorang dengan karakter yang aneh dan lucu dari kandungan dan mengandung kritikan ataupun sindiran. Bisa ya. Oke. Jadi ada makna dari setiap gambarnya gitu. Nah, lalu anak-anak, kita fokus ke karikatur hari ini ya. Nah, untuk contoh pembuatan gambar ilustrasi karikatur ini, anak-anak bisa melihat di link berikut nih yang sudah ibu cantumkan. Nanti linknya juga akan ibu sharekan juga di description box ya. Nanti anak-anak bisa cek. Tinggal diklik aja linknya, nanti anak-anak akan nyambung juga nih ke video contoh-contoh karikatur yang temanya virus corona. Nanti macam-macam lucu-lucu ya. Anak-anak nanti ibu tayangkan juga di sini cuplikan-cuplikannya ya, seperti apa hasil-hasil karyanya. Nanti untuk video lengkapnya, cara membuatnya, anak-anak bisa langsung klik linknya saja. Bosan main game ini mulu, habis ngapain lagi ya? Nah, sedangkan badannya sangat gemuk ya saat ada corona. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh karikatur. Kenapa? Karena melebih-lebihkan ya, yang semulanya kurus jadi gendut banget, lalu jadi contoh-contohnya sangat banyak. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi anak-anak ya. Baik anak-anak, bagaimana, sudah jelas? Jika anak-anak sudah jelas, nah ayo kita mencoba. Kalau minggu lalu anak-anak sudah mencoba membuat gambar ilustrasi berupa komik dan cerita bergambar, pekan ini kita akan mencoba membuat gambar ilustrasi berupa karikatur dengan tema. Nah, sekarang temanya corona ya. Anak-anak kita fokuskan ke corona. Anak-anak bisa berkreasi
karena tadi sudah ditunjukkan contoh-contohnya, anak-anak bisa berkreasi sendiri. Nanti akan ada menunjukkan apa saja di gambar-gambarnya, karikaturnya mau seperti apa ya. Nah, kapan dikumpulkannya nak? Kumpulkan tugasnya di Google Classroom maksimal tanggal 2 September itu hari Kamis depan. Jadi waktunya 1 minggu ya. Anak-anak pasti bisa insya Allah ya. Bisa lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan cukup jelas ya materinya. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang tadi dalam penyampaian Ibu akhiri ya nak ya. Alhamdulillah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.